Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya. Indonesia menjadi negara kedua dengan kasus tuberkulosis terbanyak di dunia. Hasil merenggut sedikitnya 1,6 juta jiwa dari seluruh dunia. Pernahkah kamu membayangkan dunia tanpa tuberkulosis? Aku menyebar lewat udara. Inilah paru-parumu. Tapi hati-hati, ada penyerang tak kasat mata. Mereka adalah Mycobacterium tuberculosis. Penyebab TBC, mereka masuk saat seseorang batuk atau bersin, lalu menyerang sel-sel penggerak oksigen di dalam paru-paru. Sistem imunmu berjuang melawannya, membentuk benteng untuk mengurung infeksi, namun terkadang mereka menang. Gejala seperti batuk berdarah, nyeri dada, dan demam lewat akan muncul. Bakteri ini bisa bertahan di udara dan menular. Risiko lebih tinggi jika daya tahan tubuh lemah. Tapi kita punya senjata, pasukan antibiotik. Terapi kombinasi minimal 6 bulan harus diminum sampai tuntas. Dengan perawatan yang tepat, paru-paru bisa kembali sehat dan infeksi terkontrol. Batuk lama bukan hal sepele. Periksa diri, obati sampai tuntas, dan lindungi orang di sekitarmu. Bagikan video ini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Rismawardani dengan NIM 2510261019. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah konsep IPA di SD dengan tema IPA untuk memecahkan masalah di lingkungan sekitar. Topik yang saya pilih adalah penderita TBC di Indonesia, 1 juta dengan angka kematian 125.000 jiwa yang berkaitan dengan sistem pernafasan. Saya memilih topik ini karena merasa prihatin dengan fakta bahwa TBC masih menjadi pembunuh senyap di Indonesia. Padahal penyakit ini sebenarnya bisa disembuhkan total. Sangat ironis melihat angka kematian yang begitu tinggi di tengah kemajuan teknologi medis saat ini. Dengan mengangkat bahasan ini, saya ingin menunjukkan bahwa masalah TBC bukan hanya urusan dokter, tapi juga urusan kita semua, mulai dari memperbaiki lingkungan rumah hingga menghapus stigma negatif penderita. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyakit TBC atau tuberkulosis di Indonesia. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup dengan batuk yang tidak kunjung sembuh selama berminggu-minggu? Tubuh terasa lemah setiap hari dan berat badan terus menurun. Itulah yang sering dialami oleh penderita TBC. Tahukah kalian, di Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penderita TBC tertinggi di dunia. Saat ini, diperkirakan terdapat sekitar 1 juta penderita TBC di Indonesia dengan angka kematian mencapai 125.000 jiwa setiap tahunnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa TBC masih menjadi masalah kesehatan yang serius dan perlu mendapat bantuan dan perhatian bersama. TBC termasuk penyakit pada sistem pernafasan karena paling sering menyerang paru-paru. Penyakit ini dapat menular dengan mudah melalui udara, terutama dengan lingkungan yang padat dan kurang memiliki sirkulasi udara yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu TBC, penyebabnya, gejalanya, dampaknya, hingga cara pencegahan dan pengobatannya. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang bagian tubuh lain seperti tulang, ginjal, otak, dan kelenjar getah bening. Penyakit TBC sudah ada sejak lama dan hingga sekarang masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi akibat penyakit menular di dunia. TBC dapat menyerang siapa saja, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Namun orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah lebih beresiko terkena penyakit ini. Walaupun berbahaya, TBC sebenarnya dapat disembuhkan jika penderita menjalani pengobatan dengan teratur dan sesuai anjuran dokter. Sayangnya, masih banyak penderita yang terlambat memeriksakan diri sehingga penyakit menjadi semakin parah dan mudah menjadi kepada orang lain.
Penyebab utama TBC adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebar melalui udara ketika penderita TBC aktif, batuk, bersin, tertawa, atau bahkan berbicara. Percikan kecil dari batuk atau bersin yang mengandung bakteri dapat terhirup oleh orang lain dan masuk ke dalam paru-paru. Penularan TBC biasanya lebih mudah terjadi pada lingkungan yang padat penduduk, lembab, kurang cahaya matahari, dan memiliki ventilasi udara buruk. Selain itu, orang yang sering kontak dengan penderita TBC aktif juga memiliki risiko yang lebih tinggi tertular. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena TBC antara lain: yang pertama ada daya tahan tubuh lemah, yang kedua kurang gizi atau pola makan tidak sehat, yang ketiga kebiasaan merokok, yang keempat lingkungan yang kotor dan sempit, yang kelima tidak menjaga kebersihan saat batuk atau bersin. Yang keenam, tidak mendapatkan vaksin BCG saat kecil. Karena penularannya melalui udara, TBC dapat menyebar dengan cepat apabila penderita tidak segera mendapatkan pengobatan. Gejala TBC seringkali muncul secara perlahan sehingga banyak orang menganggapnya hanya batuk biasa. Padahal jika tidak segera ditangani, penyakit ini dapat menjadi lebih serius. Beberapa gejala TBC yang paling umum: yang pertama, batuk terus-menerus lebih dari 2 minggu, batuk berdarah atau berdahak, demam ringan berkepanjangan, berkeringat pada malam hari, berat badan menurun drastis, nafsu makan berkurang, tubuh terasa lemas dan mudah lelah, sesak nafas, dan nyeri dada. Pada anak-anak, TBC juga dapat menyebabkan pertumbuhan terganggu dan tubuh menjadi lebih mudah sakit. Karena itu, jika seorang mengalami gejala-gejala tersebut, sebaiknya segera memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Dampak TBC di Indonesia: TBC memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Jumlah penderita yang mencapai sekitar 1 juta orang menunjukkan bahwa penyakit ini masih sulit dikendalikan. Bahkan, sekitar 125.000 jiwa meninggal dunia akibat TBC setiap tahunnya. Selain berdampak pada kesehatan, TBC juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Penderita TBC sering merasa lemah sehingga kesulitan belajar atau bekerja. Akibatnya, produktivitas menurun dan kondisi ekonomi keluarga dapat terganggu. Tidak sedikit pula penderita yang merasa minder atau dijauhi karena takut tertular penyakitnya kepada orang lain. Padahal penderita TBC membutuhkan dukungan agar semangat menjalani pengobatan sampai sembuh. Jika tidak ditangani dengan baik, TBC juga dapat menyebabkan kerusakan paru-paru yang permanen bahkan kematian. Oleh karena itu, pemerintah juga melakukan berbagai upaya seperti pemeriksaan gratis, pemberian obat TBC, dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan TBC. Pencegahan TBC sangat penting agar penularan penyakit dapat dikurangi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah TBC, di antara lainnya: yang pertama, memakai masker, terutama saat sedang batuk atau flu. Yang kedua, menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin. Yang ketiga, membuang dahak pada tempat yang benar. Yang keempat, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Yang kelima, membuka jendela rumah agar udara dan cahaya matahari masuk. Yang keenam, ada mengonsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. 7. Rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Yang kedelapan, menghindari kebiasaan merokok. Yang terakhir, melakukan vaksin BCG sejak bayi. Selain itu, masyarakat juga perlu rutin memeriksakan kesehatan apabila mengalami batuk berkepanjangan agar TBC dapat segera terdeteksi dan diobati. Cara mengatasi dan mengobati TBC: penderita TBC harus menjalani pengobatan secara rutin selama minimal 6 bulan. Obat TBC harus diminum setiap hari sesuai petunjuk dokter. Pengobatan tidak boleh dihentikan di tengah jalan meskipun kondisi tubuh sudah terasa membaik. Jika penderita berhenti minum obat sebelum waktunya, bakteri TBC juga bisa menyebabkan menjadi kebal terhadap obat sehingga pengobatan menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, minum obat secara teratur. Penderita TBC juga perlu makanan bergizi, istirahat yang cukup, menggunakan masker saat berinteraksi dengan orang lain, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merokok,
Dukungan keluarga juga sangat penting agar penderita tetap semangat menjalani pengobatan hingga sembuh total. Yaitu terakhir, TBC adalah penyakit menular pada sistem pernafasan yang masih menjadi masalah serius di Indonesia dengan jumlah penderita sekitar 1 juta orang dan angka kematian mencapai 125.000 jiwa setiap tahun. Kita perlu lebih peduli terhadap bahaya penyakit ini. TBC memang berbahaya, tetapi penyakit ini dapat dicegah dan disembuhkan apabila kita menjaga pola hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta melakukan pengobatan secara teratur. Mari bersama-sama meningkatkan kesadaran tentang TBC agar penularannya dapat berkurang. Mari bersama-sama meningkatkan kesadaran TBC agar penularan dapat berkurang dan masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat. Kesimpulannya yaitu Indonesia mencatat estimasi insidensi tuberkulosis sebesar 1,09 juta kasus dengan angka kematian mencapai 125 hingga 134 jiwa per tahun, yang menunjukkan bahwa infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis pada sistem pernafasan masih menjadi ancaman fatal di masyarakat. Tingginya angka kematian ini berkorelasi dengan kerusakan jaringan paru-paru yang parah dan penurunan fungsi pernafasan kronis akibat keterlambatan penanganan medis secara meningkatnya kasus resistensi obat. Kondisi ini diperburuk oleh banyaknya penderita yang belum teridentifikasi di lapangan, sehingga penularan melalui percikan ludah di udara terus berlangsung secara masif di lingkungan dengan kependapatan penduduk tinggi dan sanitasi udara yang buruk. Sekian penjelasan tentang TBC. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.